Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita diberikan kesehatan sehingga pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan beribadah. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, You are not alone in the cave, ya. Nah, jadi kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang hebat, yang luar biasa. Tapi pernah mengalami titik nadir, titik nol di dalam hidupnya. Siapakah dia? Dia adalah Elia. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kita membaca di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Tapi karena ayat ini begitu panjang, saya mengajak kita membaca ayat yang pertama, 2 dan 3, kemudian ayat 15, 16, 17, 18. Baik, saya akan membaca bagian ini kepada kita 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi Baal itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 15. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita melihat kalau kita mendengarkan berita di televisi dan di internet, kalau kita mencoba membaca, ada banyak anak-anak yang masih kecil di usia SD, SMP mengalami depresi, stres. Sehingga kalau kita membuka Google, internet, anak usia SD bisa bunuh diri melompat dari lantai 4. Kemudian anak-anak usia SMP juga melompat dari beberapa lantai, menjatuhkan diri ke bawah dan akhirnya meninggal dunia. Ya, setiap orang tanpa kecuali bisa dilanda oleh stres atau depresi. Ya, saya dalam hidup ini ketika saya kecil, hal yang sangat menakutkan saya adalah ketika suatu saat papa meninggalkan saya. Karena saya dibesarkan dalam sebuah keluarga, kebetulan saya anak tunggal. Dan ternyata hal yang sangat menakutkan itu terjadi. Ketika saya kelas 4 SD, papa tiba-tiba mengalami serangan dan papa masih bisa berjalan, tangannya masih bisa bergerak, tapi tidak bisa ngomong. Nah, karena medis di tempat saya sangat terbatas dan diduga papa itu kena rematik seperti itu. Dan kemudian secara bertahap kondisi papa saya semakin drop. Dan suatu saat sebelum Tuhan memanggil papa, ayah saya itu terbaring di ranjang selama 1 tahun karena papa sudah tidak bisa berdiri, berjalan, duduk. Nah, hal itu terjadi sejak saya kelas 4 SD dan Tuhan memanggil papa ketika saya kelas 2 SMP, 4 tahun. Kadang-kala ketika saya pulang sekolah, saya melihat papa sebenarnya ingin menyapa. Tapi papa gak bisa ngomong. Dan saya sedih karena saya anak tunggal, saya dekat dengan papa dan juga mama. Dan akhirnya sering ketika saya pulang sekolah saya gak mau makan karena saya sedih. Dan ternyata masa itu saya lewati merupakan masa yang kelam selama 4 tahun. Dan ketika Tuhan memanggil papa saya sangat kehilangan.
Dan ketika saya flashback, saya melihat cara Tuhan luar biasa. Seandainya Tuhan memanggil papa secara mendadak, saya pasti akan shock. Dan mungkin saya depresi. Tetapi Tuhan tahu cara yang pas, yang tepat. Dengan bertahap, step by step. Dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sampai ketika Tuhan memanggil papa, saya tidak mengalami goncangan yang hebat. Meskipun sangat kehilangan, karena saya punya figur papa yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapapun bisa mengalami stres dan depresi. Tanpa kecuali, termasuk tokoh Alkitab yang hebat sekalipun. Siapakah Elia? Oh, luar biasa. Pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan luar biasa. Bahkan dari sekian tokoh Alkitab, dia adalah seorang yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian jasmani. Ketika kereta berapi dari kuda membawa dia naik ke atas. Luar biasa bukan? Orang yang hebat, orang yang sempat melakukan hal yang spektakuler. Ketika dia berdoa, maka korban yang sudah disusun di atas mezbah itu disambar oleh api dari langit. Tetapi di dalam kehidupannya pun dia pernah mengalami titik nol, titik nadir. Dan meminta kepada Tuhan, Tuhan aku mau mati saja. Bapak Ibu yang terkasih, apakah itu stres? Ya. Nah, seorang yang bernama Profesor Arnold Lazarus, seorang psikolog terapis, menjelaskan bahwa stres adalah istilah kedokteran dan secara harfiah diartikan sebagai tekanan dan ketegangan. Ya, ketika seseorang mengalami tekanan, kemudian ketegangan gitu ya, panik, maka itu dikatakan stres. Ya, ini menurut beliau. Dan kemudian kalau depresi adalah tingkatnya lebih parah lagi, adalah sebuah gangguan suasana hati yang kuat, mendalam dan bertahan lama, yang bisa menyerang tubuh dan pikiran. Dan depresi bisa menyebabkan masalah yang serius pada pekerjaan, pada hubungan sosial dengan sesama, dan juga pada fisik seseorang. Nah, kalau kita lihat beberapa gejala depresi adalah yang pertama itu mengalami gangguan tidur secara umum ya. Jadi ketika seseorang terlalu banyak pikiran ya, punya pergumulan yang berat, maka seseorang itu tidak bisa tidur, susah tidur karena pikirannya tidak tenang ya. Hati juga tidak damai ya, banyak pikiran. Dan kemudian selera makan. Ya, ada seseorang ketika dia lagi banyak pikiran, kalau saya banyak pikiran saya nggak bisa makan. Tapi ada orang ketika dia banyak pikiran dalam tanda petik stres, justru dia larinya ke makanan dan tambah apa? Tambah sehat, melar, ya. Tapi ada seseorang juga karena dia nggak bisa makan, kurus, ya. Nah kemudian ketika seseorang mengalami depresi, dia nggak bisa konsentrasi dan ada rasa bersalah juga yang sangat berlebihan. Sehingga dia tidak bisa memaafkan dirinya dan itu terjadi seumur hidup. Ada perasaan merasa tidak berharga, tertolak, tidak diterima. Dan juga kehilangan minat di dalam aktivitas yang dijalankan. Dan bahkan pada keadaan yang sudah parah, keinginan untuk bunuh diri. Nah, jadi saudara, seseorang siapapun bisa melanda stres, bahkan depresi. Dan pada umumnya kehilangan yang sangat berat yang membuat seseorang itu stres dalam tanda petik adalah ketika kehilangan seseorang yang sangat dicintai, yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Dan juga termasuk kehilangan pekerjaan, itu pun bisa membuat seseorang sangat down di titik nol, di titik nadir. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia, seorang tokoh yang besar di dalam Alkitab. Kalau kita melihat, next untuk slide ya. Kenapa Elia depresi? Kalau kita mencoba melihat, mengamati di dalam perikop yang kita baca secara satu pasal ini, maka yang pertama adalah karena Elia mulai berfokus pada keadaan. Dia mulai berfokus kepada keadaan yang dialaminya. Nah, setelah Elia melakukan satu hal yang sangat spektakuler itu, ketika dia berdoa maka api turun dari langit menyambar korban itu, dan kemudian dia membunuh nabi-nabi Baal di Israel. Maka Ahab, dia punya istri Izebel. Ahab bercerita kepada Izebel bahwa si Elia sudah membunuh nabi-nabi Baalmu. Lalu si Izebel mengancam
Bagaimana engkau membunuh nabi-nabiku, besok juga saya akan membuat engkau seperti itu. Dan ayat yang ketiga mencatat kepada kita, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia menjadi takut. Kenapa? Padahal kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 18, di sana ada seorang nabi yang sedang melakukan hal yang luar biasa. Ketika dia berdoa, api turun dari langit, dan ini merupakan titik klimaks di mana Elia melakukan hal yang luar biasa di depan mata orang Israel. Namun pasal 19, dari keadaan di puncak tiba-tiba merosot jatuh ke titik nol. Stres, depresi. Dari seorang yang meraih kemenangan, sukses, tiba-tiba shoot, jatuh ke bawah, down. Mengapa? Karena kalau tadinya dia berdoa di Gunung Karmel, memohon mujizat Tuhan, Tuhan mendengar. Tetapi sekarang ketika dia mendengar ancaman Izebel, sekarang dia sudah beralih fokus. Dari ketinggian turun ke bawah, dan dia mulai, wow, Izebel mengancam saya. Ada rasa takut secara psikologis, ada tekanan. Dan karena itu ia pergi menyelamatkan nyawanya, pergi bersembunyi ke dalam gua. Ya, ketika kita mulai berfokus kepada keadaan, kepada masalah, dan beralih dari Tuhan, maka inilah yang terjadi. Rasa takut, rasa cemas, rasa panik, rasa bingung. Dan bahkan Tuhan, ambil saja nyawaku, aku mau mati. Yang kedua, dia menyendiri. Kalau kita baca dalam perikop ini bercerita, ketika dia pergi ke Berseba, kemudian dia berjalan di padang gurun sejauh 1 hari perjalanan, dia meninggalkan bujangnya di sana. Seharusnya ketika seseorang lagi panik, bingung, stres, tidak boleh menyendiri. Karena di dalam kesendiriannya, dalam kesunyian, seseorang itu menjadi kalut, tambah frustrasi. Jadi seharusnya ketika kita punya masalah, persoalan, kita harus ada seorang teman untuk kita sharing, curhat. Dan Tuhan itu baik. Di dalam hidup Daud, Tuhan menghadirkan seorang peneduh bagi dia. Siapakah itu? Jonathan. Setiap kali si Saul ingin membunuh si Daud, maka Jonathan memberitahu kepada Daud, ayahku berencana besok pagi akan membunuhmu, maka engkau harus lari dan aku akan memberikan tanda kepadamu, aku akan membuat anak panah, kalau jauh, kalau dekat ke arah sini, ke arah situ, berarti ayahku ingin membunuhmu. Larilah Daud, selamatkanlah dirimu. Seorang peneduh. Nah, saudara, si Elia bujangnya ditinggal. Dan dia pergi melanjutkan sendirian karena dia mau menjaga nyawanya daripada serangan Izebel. Nah, seharusnya seseorang ketika sedang mengalami stres, pikiran panik banyak, butuh seseorang. Jangan pernah menyendiri. Karena ketika kita menyendiri, pikiran kita semakin kalut. Dan semakin lama-lama, semakin parah. Bisa mencapai depresi. Yang berikut, serangan balik. Ya. Bapak Ibu, ketika seseorang sudah berhasil di titik puncak, maka seseorang itu juga harus menyiapkan dirinya bahwa di balik keberhasilan ada tantangan yang jauh lebih besar dan mungkin lebih menantang daripada ketika seseorang meraih prestasi. Ketika seseorang sudah di titik puncak, maka kita juga harus melihat ada serangan balik di atas semua itu. Ada tantangan yang mungkin jauh lebih besar. Seperti sering kita katakan, meraih prestasi lebih mudah daripada mempertahankannya. Ya, itu yang dialami oleh si Elia. Dia merasa, aku sudah melakukan hal di mana di Gunung Karmel ini, aku sudah menunjukkan siapa Allah yang benar. Berarti mereka itu setidaknya yakinlah bahwa Allah yang benar adalah Yahweh, Allah Israel. Dan dia tidak menyiapkan diri bahwa ketika dia membunuh nabi-nabi Baal itu, dia akan diserang oleh Izebel. Mungkin dia berharap sebelumnya, oh Izebel mungkin bertobatlah. Karena melihat api dari langit, tidak lagi menyembah Baal. Tapi sebaliknya apa? Ada serangan balik dan dia tidak siap. Yang berikut, lelah fisik dan emosi ya. Sejak musim kemarau itu,
Elia terus dikejar oleh Ahab. Kenapa? Karena Elia pernah bernubuat bahwa kalau engkau tidak bertobat hai Israel dan Raja Ahab, Tuhan akan menurunkan musim kemarau yang panjang. Dan karena nubuat itulah, kata-kata itulah, maka Elia dicari terus. Lalu Elia bersembunyi. Pertama di sungai Kerit. Kemudian setelah itu di Sarfat. Dia lelah secara fisik. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Emosinya juga. Capek saudara. Karena mengalami tekanan terus dikejar. Karena selalu terancam. Seperti Daud dulunya ya. Jadi dia mengalami kelelahan fisik. Dan juga emosinya. Ya. Sehingga karena itu ketika dia sudah lelah secara fisik dan emosinya juga benar-benar mengalami tekanan, dia menjadi stres. Jadi mengingatkan kita juga, sestres apapun kita tetap makan ya. Ada Bapak dokter di sini ya. Jadi kalau kita juga stres kita harus tetap makan karena itu akan mempengaruhi fisik kita, oke? Yang terakhir adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, dia berharap dengan adanya kejadian di Gunung Karmel itu, Izebel dan juga Ahab bertobat. Kembali kepada Tuhan. Dan juga bangsa Israel, kembalilah kepada Tuhan. Jangan menyembah Baal. Tapi dia melihat sebaliknya. Bukannya Izebel bertobat, bukannya Ahab bertobat. Justru dia dikejar dan ingin dibunuh. Nah, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itulah dia menjadi down, stres. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan ambil saja nyawaku. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, setiap orang tidak imun dari stres. Elia adalah seorang yang sudah mengalami Tuhan luar biasa. Pengalaman-pengalaman rohani yang dialami Elia adalah jarang dialami oleh nabi-nabi yang lain baik sebelum dan sesudahnya. Yang pertama, dia mengalami Tuhan di sungai Kerit. Ketika dia sudah berbicara kepada Ahab dan Israel bahwa akan terjadi musim kemarau kalau kamu tidak bertobat, ia tinggal di sungai Kerit. Dan Alkitab mencatat setiap pagi dan petang, maka datanglah burung gagak membawa roti kepadanya beserta apa? Dia minum di situ di sungai Kerit. Dibawa roti dan daging, ya di Alkitab. Kalau kita berpikir roti itu dari mana ya? Berulang-ulang kali saya baca firman ini saya sangat gugah. Roti, daging, ambil dari mana itu burung gagaknya? Tidak tahu. Dari istana? Gak tahu. Tuhan yang menyediakan. Dan herannya burung gagak kok tahu ya tempat Elia. Dan kenapa sih burung gagak bisa nyampe ke sana dan memberi Elia? Dan selalu rutin pagi petang. Kok burung gagak bisa tahu jam ya? Oh ini udah pagi, ini udah petang. Mungkin secara insting dia bisa merasakannya. Tapi itulah pemeliharaan yang luar biasa. Dan sekarang Elia tahu Tuhan itu luar biasa. Yang kedua di Sarfat. Setelah sungai Kerit itu kering, maka Tuhan berfirman, kamu pergi ke Sarfat. Dan di Sarfat Tuhan sudah menyiapkan seorang janda untuk memelihara, memberi dia makan. Seorang janda. Dan persiapan apa? Gandum dalam lumbung? Enggak. Dengan persiapan hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan selama musim kemarau itu, Elia dipelihara oleh janda itu. Dan tepung, Alkitab mencatat, di dalam buli-buli itu tidak bertambah, tidak berkurang. Dan bisa memelihara Elia beserta janda dan anaknya itu selama musim kemarau. Dan yang ketiga, klimaks daripada semua pengalaman rohani yang dialaminya adalah ketika di Gunung Karmel dia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Dia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, ayo sekarang kita mau menentukan mana Allah yang benar, Allahmu atau Allahku, Allah Izebel atau Allahku. Ayo sekarang kita memberi persembahan korban, kamu berdoa. Dan nabi-nabi itu berdoa sampai menore-nore tangannya, sampai luka-luka seperti orang kerasuan. Tetapi toh tidak ada api juga. Sekarang Elia bilang, sekarang giliranku. Dia menyusun, kemudian membuat mesbah dan menaruh korban di situ dan dia berdoa dan meminta api dari langit dan dia bilang sekarang giliranku ya. Dan ketika dia berdoa dan Alkitab mencatat api datang dari langit menyambar persembahan korban itu. Dan karena itulah Elia merasa diri menang dan dia membunuh semua nabi-nabi itu tuh kan. Ini yang benar Allah Yahweh, dia bunuh semua dan mati karena itu Izebel marah. Nah, saudara yang terkasih, sebenarnya ketika
Elia mengalami hal ini, dia bisa melihat bukan bahwa yang mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa. Di dalam masa-masa depresi itu, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Nah, ketika setiap orang bisa dilanda oleh depresi, bagaimana cara kita keluar dari rasa stres, dari depresi yang berkepanjangan yang membuat kita menjadi benar-benar di titik nol? Yang pertama adalah berfokuslah kepada Tuhan. Nah, jadi Elia ketika pengalaman-pengalaman rohani yang dialaminya di Sungai Kerit, kemudian di Sarfat, di Gunung Karmel, itu semua seolah-olah tidak ada lagi bekas. Karena apa? Dia berfokus kepada Izebel. Padahal dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Tetapi karena dia udah beralih dan dia lebih berfokus kepada ancaman itu, maka akhirnya dia menjadi stres. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita bisa marah, kita bisa protes kepada Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, mengapa? Bisa. Tetapi jangan sampai kita menjauhkan diri dan lari dari hadapan Tuhan dan mencari solusi yang lain. Itu akan membuat kita semakin terpuruk. Ya, jalan keluar yang pertama adalah berfokuslah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mencari pertolongan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita selain daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan juga bisa memakai melalui dokter. Bukan suatu hal yang tidak mungkin ketika Tuhan memakai seorang dokter memberikan kita obat karena kita tidak bisa tidur, ya, atau mungkin kita mengalami ketegangan syaraf, kita diberi obat penenang. Kenapa tidak? Itu satu hal yang lumrah. Tuhan juga sudah memberikan hikmat kepada ilmu pengetahuan untuk menemukan obat-obat yang bisa menenangkan seseorang. Tuhan bisa memakai itu kalau kita sudah benar-benar nggak bisa menguasai diri, kita kontrol, Tuhan bisa memakai dokter. Berfokus pada Tuhan, jangan berfokus pada masalah. Ketika kita kembali kepada Tuhan, tak ada yang tidak mungkin. Buktinya Elia, buktinya juga Petrus. Ketika Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali dan dia benar-benar juga mengalami rasa frustrasi. Tuhan datang menyapanya dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan itu penuh kasih loh Bapak Ibu. Ketika Petrus sudah hopeless, ketika Elia datang bersembunyi ke dalam gua, Tuhan hadir loh menyapa. Elia, di sini kerjamu ngapain? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan gak pernah biarkan loh kita sendirian. Yang kedua, jangan menyerah. Ketika dia bersembunyi di dalam gua, maka Tuhan berkata kepada Elia, keluarlah dari dalam gua itu. Dia keluar. Di atas gunung Horeb dia berdiri dan Tuhan mengatakan, kembalilah ke jalanmu. Elia, untuk apa engkau di sini? Kembali ke jalanmu dan lanjutkan pekerjaanmu. Artinya di tengah-tengah rasa frustrasi itu, Tuhan berkata kepada Elia, kembali ke jalanmu dan lakukan kembali seperti yang biasa engkau kerjakan. Jangan menyerah Elia, tugasmu belum selesai. Bapak Ibu, mudah sekali bagi kita untuk menyerah ketika kita sudah menghadapi jalan buntu. Kita frustrasi, udah nyoba ini, udah nyoba itu, gak ada hasil, nol. Lalu kita berdiam diri. Kita stres, Tuhan, kenapa tuh Tuhan tidak tolong? Tapi Tuhan mau bilang, jangan menyerah. Kembali ke jalanmu, lakukan kembali. Karena kita tahu bahwa orang yang menang adalah bukan yang tidak pernah gagal, bukan yang tidak pernah stres, bukan orang yang tidak pernah down, tapi orang yang menang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena itu Tuhan katakan kepada Elia, kembali ke jalanmu, lakukan kembali tugasmu. Dan yang terakhir, esensinya di sini, luangkan waktu dengan Tuhan. Kalau kita baca perikop ini, Tuhan menyuruh Elia keluar dari gua. Dan kemudian ketika dia keluar dari gua, dia mendengar suara apa? Ada suara bunyi angin yang besar. Tapi
Tapi Tuhan tidak ada di dalam angin besar itu. Yang berikut, setelah ada angin besar, ada gempa yang membelah gunung-gunung dan bukit. Tapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Yang ketiga, ada api. Tapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Nah, setelah itu terlewat, maka ada angin sepoi-poi. Lalu Elia mendengar. Dia menyelubungkan mukanya dan Tuhan berbicara kepadanya, berfirman kepadanya. Ya, Tuhan tahu Elia tidak butuh lagi mujizat. Elia tidak butuh lagi hal-hal yang spektakuler. Tuhan ingin menyatakan kepada Elia, aku bisa melakukan hal yang ajaib. Api, gempa, angin besar. Tetapi yang engkau butuhkan saat ini adalah diriku, sapaanku, firmanku. Apa yang kurang dialami oleh Elia tentang Tuhan? Sungai Kerit, Sarfat, Gunung Karmel. Tapi Tuhan tahu engkau saat ini bukan lagi butuh mujizat, tetapi nih. Dan aku hadir Elia. Aku hadir. Nih, aku datang. Sapaan itulah yang kembali membaharui dan menguatkan Elia. Ketika Tuhan berkata kembali ke jalanmu. Dan Elia melanjutkan pelayanannya Bapak Ibu. Saudara, ketika Elia mendengar sapaan Tuhan, firman Tuhan, kata-kata Tuhan, ia pulih dan kuat. Tuhan hanya bertanya, Elia, kerjamu di sini apa? Kembali yo. Itu artinya Bapak Ibu, waktu kita dengan Tuhan jangan pernah diabaikan. Kekuatan kita yang mendasar untuk tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup, rasa stres, depresi adalah intimasi saudara dan saya dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Ketika kita tidak butuh lagi mujizat, maka yang kita butuhkan adalah Tuhan. Dengan membangun relasi, intimasi, persekutuan dengan Dia. Seperti halnya dengan Elia, apa yang kurang dialami oleh Elia, semua dialaminya. Pada akhirnya dia dibawa ke surga oleh Tuhan. Tanpa mengalami kematian jasmani, sangat langka di Alkitab. Tetapi toh dia pun mengalami titik nadir. Apalagi kita. Karena itu bangunlah hubungan relasi intimasi dengan Tuhan. Itu kekuatan dasar kita untuk menghadapi pergumulan hidup. Di tengah pandemi ini ada banyak orang yang mengalami frustrasi. Karena pekerjaannya bangkrut. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada seorang yang pernah mengalami bangkrut hingga ke nol. Seorang yang bernama Homer Croy. Seorang pengarang yang hidup di Hollywood. Dia mengarang beberapa novel. Dan suatu hari ia mengalami bayaran yang sangat tinggi di kota Hollywood. Ketika sebuah novelnya difilmkan. Dan ketika dia di titik kejayaan karir, maka selama beberapa tahun kerjaannya adalah cuma jalan-jalan ke Paris, pergi ke daerah-daerah yang untuk menikmati uang, kekayaan yang dia punya. Dan untuk menambah modal dia mulai berbisnis properti. Dengan rumahnya dijaminkan di bank. Tapi ternyata perkiraannya meleset. Suatu hari polisi datang ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya dan menyuruh dia pergi dari rumah itu. Kenapa? Dia dililit utang, dia gak bisa bayar utangnya di bank. Dari seorang yang tadinya kaya, uangnya begitu banyak, tiba-tiba dililit utang dan diusir dari tempat itu. Sehingga tinggal di sebuah apartemen yang kecil, tidak ada pemanas di dalam apartemennya. Dan susu anaknya pun dia tidak bisa bayar. Bahkan rekening listrik, rekening semua telepon gak bisa dibayarnya. Dia benar-benar merasa di titik nol dan dia mengatakan stres. Ketika Homer Croy ada di kondisi itu, apa yang dia lakukan? Dia katakan, ketika saya di titik nol, satu-satu yang bisa saya lakukan adalah memandang ke atas. Dan dia mengatakan, dia kembali mulai hidupnya dari nol. Dan setahap demi setahap Tuhan menolongnya. Dan dia mengatakan, aku sekarang mulai bangkit tetapi menjadi orang yang berbeda. Kalau dulunya aku betul-betul mengandalkan diriku, tapi setelah saya di titik nadir itu, saya mengalami siapa Tuhan.
Ia mulai bangkit Bapak Ibu. Dan Tuhan kembali membuatnya sukses, berhasil. Tetapi setahap demi setahap. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau hari ini kita mengalami pergumulan hidup, persoalan masalah yang membuat kita frustrasi, hopeless, usaha kita bangkrut, usaha kita belum kembali pulih, ekonomi kita sulit karena pandemi. Jangan putus asa, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara dan saya. Dia Allah, dia hidup. Dia Allah yang sanggup melakukan melampaui dari yang kita doakan, bahkan kita pikirkan. Karena dia Allah, dia berkuasa, dia maha sanggup. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Ketika kita panik, depresi, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita menemui jalan buntu, datanglah kepada Tuhan. Dia bisa diandalkan. Dia sanggup melakukan melampaui dari yang kita pikirkan. Andalkanlah dia, percaya dan berserah. Dan nantikan waktu Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukannya Tuhan tidak sanggup mengabulkan apa yang kita minta. Tapi Tuhan lebih menginginkan kita berproses dengan dia. Karena melalui proses itu kita mengenal siapa dia. Dan semakin kita mengenal dia, semakin kita mempercayainya. Bukannya Tuhan tidak sanggup mengabulkan doa saudara dan saya. Tapi ada yang lebih Tuhan inginkan, kita berproses untuk mengenal siapa dia. Jangan menyerah. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Amin.